Saudara Menanda Kain Ahmad merah Arimanto, dan kain putih yang diberi oleh kedua orang tua usai melaksanakan ibadah haji, yang kemudian disulam menjadi bendera merah putih oleh Nyai Ayu Dewi Rahmawati, sempat hilang selama 27 bulan. Namun akhirnya menjelang HUT RI ke-76 kembali ditemukan, dan hingga tepat pada peringatan HUT kemerdekaan RI 17 Agustus 2021, akhirnya bendera merah putih bersejarah tersebut bisa dikibarkan di Yayasan Suluh Tunggal Nusantara Cabang Bogor oleh Ketua Yayasan Tabib Ahmad Saifullah Al-Badawi. Dan berkibarnya bendera merah putih tersebut sebagai wujud dimulainya Yayasan Suluh Tunggal Nusantara Yasira Indonesia Raya dalam menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila pada generasi penerus bangsa, di mana pada lokasi ini akan dibangun tempat pendidikan gratis bagi anak-anak bangsa, dan nanti akan dibiayai dari unit usaha Yasira Indonesia Raya, sehingga diharapkan ke depan akan lahir pemimpin-pemimpin yang mampu menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang berjiwa Pancasila. saya terima Nyai Ayu Dewi Rahmawati, bendera yang udah lama hilang kembali lagi untuk negeriku. Saya cinta. Ya Allah, izinkan aku memasang bendera ini. Alias jadi kampono sebagai tunggal alias Tabib Ahmad memasangkan bendera ini. Merah berlambang berani, putih berlambang suci. Merah putih berani membawa secucap hati dan akhlak. Ya Allah, Engkau maha dari segala-galanya. Izinkan aku untuk menancapkan bendera ini di jambang runcing yang selama ini berkibar di tanah Indonesia. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah dan aku mohon pertolongan. Berikanlah ya Allah negeriku menjadikan aman tentram damai. La ilaha illallah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pendakinya ibadahnya pulang dari tanah suci, bendera udah keliling, diserahin ke saya. Nah, ini bendera mana Pak benderanya, mana Pak kainnya, karena belum jadi bendera, mana kainnya Pak, saya ambil. Mana kainnya Mak, saya minta boleh nggak? Boleh, saya ambil. Habis itu saya serahkan kepada pendamping saya istri. Saya minta tolong dijahitkan kain ini. Tapi dengan catatan kain ini harus disun. Saya nggak mau kain ini dijahit. Karena mati saya kepengen hanya satu tingkat. Dalam arti kalau memang dulu dijahit, karena waktu saya kepengen disuruh istri saya kasih. Pada waktu ada adik, saya minta digantian, tapi adik saya melihat matanya perih, yang lain juga perih, akhirnya dilanjut. Setelah itu karena banyak tamu sebagainya, saya titipkan adik, nggak ngerti naruh di mana, hilang. Saya tanyain hilang, saya ingin hilang setahun, 2 tahun lebih. Nggak tahunya ibu cerita selama 1 minggu dia dimimpi nenek, dan juga dia melihat ada orang pakai jubah putih, jubah putih. Nggak tahu dari mana asalnya, kunci itu jatuh sendiri. Kunci itu jatuh sendiri, nggak mau dari mana itu jatuh. Kunci jatuh. Habis jatuh, ada seorang yang pakai jubah putih sama itu. Bukan. Di dalam kekuatan dalam bukan. Akhirnya dibuka. Dilihat ada bungkusan kantong kresek, di situ ada ikrom, bahkan dibuka ikrom, kok ada bendera. Oh, selama ini yang dicari.
Ibu langsung telepon. Nah, aku oleh rezeki gede. Padahal ibu saya gak pernah sekolah. Tapi gak ada suatu kalimat dari ibu saya mengeluarkan bahasa seperti itu. Saya hormat sama ibu saya. Ya Allah. Nah, aku oleh rezeki gede. Pak, teman, rezeki gede. Gede banget. Apa? Uslah, gede banget. Apa itu? Merah putih ini harus ketemu nak. Merah putih ini harus ketemu nak. Allahu Akbar. Saya lagi mengucap terima kasih ibu. Terima kasih. Allahu Akbar. Dengan spontan. Ya Allah ibu, akan aku melanjutkan perjalananku. Aku tidak memikirkan diriku ibu. Doakan ibu, doakan bapak aku membawa merah putih sampai akhir hayatku. Menjadikan tentara, sesetiga tentara. Bukan bagi anak negeri ini. Saya minta, ya aku, apapun bentuknya ibu, aku pintar. Apapun bentuknya ibu, engkau lebih hebat daripada aku ibu. Kawan. Langsung saya pulang, lewat telepon saya pulang. Saya pulang, saya ambil sama istri, bawa datang. Mau dipaketin, tapi ada tolakan untuk saya datang, saya bawa. Saya bilang sama istri, udah tolong dilanjutkan di bendera ini. Udah waktunya negeri kita ini maju. Jangan diharapkan kita kepengen maju, tapi kita nggak ngerti maknanya merah putih. Baru lambang negara dikibarkan. Alhamdulillah habis dikibarkan, saya nggak ngerti Pak, pada waktu bendera itu di ada di Sigma. Habis itu ada di Sigma, saya jalan, ya namanya saya nggak punya uang. Datang, ya Allah, aku kepengen punya tempat. Di mana tempat itu? Udah, ayo jalan. Nggak tahu terima panggilanmu ya Allah. Aku akan datang ya Allah. Aku punya uang 400.000 ya Allah. Kalau kun saya pun jadilah jadi. Akan jadi ya Allah. Minta mereka ya Allah. Akhirnya 400 saya bayar hari Kamis. Hari Minggu saya ditelepon disuruh melunasin karena memang rumah itu harus booking fee 1 sama nomor 2. Ditelepon, nggak punya, katanya, kamu punya uang nggak? Ayo bi jalan. Kamu punya uang nggak? Ayo bi jalan. Kamu punya uang jalan. Ini bi uang anakmu yang betul kuliah, Abi Garisa Arfianas. Yang saya berikan dengan Putri Ayu Dewi Rahmawati. Yang 2 tahun tidak pernah lihat, kemarin diberikan suatu kue ulang tahun. Ya Allah, istri ulang tahun. Ayo, nggak apa-apa anak saya, teruskan bi, ayo bayar. Tidak ada niatan saya punya rumah itu, Bapak. Saya kepengen adik. Saya datang ke sini, oh, alhamdulillah. Proses ini saya nggak ngerti. Nama nggak ada. Ya Allah, ini ada uang, nama saya kan nggak bisa ya Allah. Untuk nama siapa ya Allah, aku pinjam 20 tahun lah Pak. Nggak ngerti ibu, semuanya minta gunakan, minta ini. Pertama nggak mau, jamin selama 20 tahun. Nomor 1, nomor 2. Habis itu kata Bu, Bi nanti kalau ada tamu gimana lagi? Punya NPWP terhajat sampai alhamdulillah hari itu selesai, saya berkonvoy lagi 1 juta. Ya Allah, kepada pendampingku yang saya berikan julukan Nyai Ayu Dewi Rahmawati. Saya berpesan, saya tidak boleh diliputin dengan harta benda, apapun bentuknya. Dari kemarin sampai sekarang, saya anggapan tempat cabang diklat Yasira Suluk Indonesia Raya. Pendidikan akhlak bermoral yang bagus, karena buku saya yang udah saya selesaikan yang berjudul Pancasila dalam Jiwa harus saya tancapkan merah putih dulu, baru
Pancasila dalam jiwanya. Merah putihnya dulu 17 Agustus, 18 Agustus terjadi Undang-Undang Dasar. Di situ udah mulai nggak ngerti Pak. Tadi itu ada nancepin bambu kuning, itu nggak ada. Datang ke sini saya kemarin sedikit langsung saya intinya. Saya kemarin sempat di sini nggak punya uang. Kemarin, ya Allah, baru kemarin naik motor berdua. Yang di belakang kan udah nancepin merah putih. Aku belum, ya Allah. Nggak taunya ada buat kegiatan RT ini. Saya saking malunya nggak punya duit Pak, masa ngomong sih tapi nggak punya duit 20 aja nggak. Datang itu punya 20 ya. Tak tanya tiang benderanya berapa Pak? 20. Merah putihnya berapa? 35. Masa nggak punya duit ini 35. Ya Allah, berikan ya Allah, aku bisa memasang bendera itu ya Allah. Datang ada yang karena Allah hadir uang rezeki. Sama Ananda ambil Ahmad Arimanto. Wah, mau beli umbul-umbul, alhamdulillah ada rezeki sampai umbul-umbul, sampai yang lain. Saya juga minta masyarakat untuk pasang umbul-umbul di sini. Dan saya tancapkan tidak lain kesakralan merah putih ini yang sangat penting. Karena apa? Saya nyatakan hari ini, kenapa perjalanan merah putih yang panjang? Manusia butuh merah putih. Merah itu berani, putih itu suci. Berani membawa suci ucap, suci hati, suci akhlak. Dunia pun butuh merah putih. Dunia pun akan melihat Indonesia. Tak kalah orang Indonesia sudah mengerti Indonesianya sendiri. Banyak orang Indonesia tidak mengerti Indonesianya sendiri. Begitu sakralnya merah putih. Kalau kamu manusia, wa anta bakhril bahadan ta'i. Minta wa halal syai. Wal imani taqul. Wa adat wal iman taqul. La ilaha illallah wa anta. Wa hadda la syai la ilaha illallah. Wujuda la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Merah putih. Bahasa Sunda. Sesungguhnya dunia butuh. Dan sesungguhnya dunia butuh Pancasila. Habis ini silakan Bapak untuk menanyakan sama Al-Quran. Tapi Ahmad Syaifullah Badawi Al-Fari akan menjawabnya hari ini juga. Pancasila tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran karena di dalam Pancasila itu Al-Quran. Pancasila tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran karena di dalam Pancasila itu Al-Quran. Agamis sama nasionalis tidak bisa dipisahkan. Rasulullah cinta negerinya dari Arab. Pindah Madinah, buka kekuatan, tundukkan Arab kembali. Saking cinta negerinya. Kapan kita cinta negeri kita ini? Makanya dikatakan, marilah kita sayang kepada kita sendiri. Di sini alhamdulillah seakan nggak ada punya tetangga, yang ada saudara sama keluarga. Minta doanya kepada, jadikan diri saya hidup di tengah rakyat saya. Jadikan diri saya berguna kepada rakyat saya. Jadikan diri saya mengabdi kepada rakyat saya. Karena baju saya bukan orang tua yang memberikan, tapi rakyat saya yang memberikan. Rakyat saya yang memberikan saya baju saya. Akan menjadikan pengabdian bagi karena apa? Kematian pasti akan terjadi. Mati pasti akan terjadi. Barang siapa yang mengenal kematian, dia pasti tidak akan mengingkari sumpahnya. Cintai negerimu sendiri sebelum mencintai. Perjuangan ini sangat panjang. Dihasilkan dengan tumpahan darah. Tidak sekarang bisa makan enak, minum susu, karena perjuangan terdahulu. Tidak pernah memikirkan pribadi. Yang ada yang dipikirkan dalam dirinya, hidup atau mati. Yang pikirnya tidak lagi hidup untuk kepentingan bersama, untuk rakyatnya sejahtera. Pernah nggak kita mengingat perjuangan-perjuangan yang terdahulu, yang tidak memikirkan, tidak pernah memikirkan diri pribadi. Tapi ingat, bukan hebat manusia. Di Indonesia ini bukan hebat manusia. Sumatera Barat bukan hebat manusia. Karena kita berbicara sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Di atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh Kementerian 17 Agustus kemerdekaan. 18 Agustus terjadi Undang-Undang Dasar. Tapi ingat, sebelum November, Umpama mengatakan orang Makassar, orang Sunda, orang Batak, orang Bugis yang ada di Surabaya, mari kita angkat bambu runcing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bisa menang. Yang hebat bukan kau, wahai manusia.
tapi Tuhan pencipta alam semesta. La ilaha illallah. Karena dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar 45 alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Jangan lupa jas merah, sejarah itu yang sangat penting. Ucapan dalam rasa saya tidak ada rasa itu membenci, yang ada mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatulah, berdaulat, adil dan makmur. Apabila itu dilaksanakan, kemerdekaan bangsa Indonesia, jiwa dan ragalah, bangun jiwanya, bangun badannya untuk Indonesia Raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya Nino Haryati alias Ai Dewi Rahmawati. Saya berterima kasih bahan yang sudah saya sum, yang merah disum, menyatukan antara merah dan putih, sudah berkibar pada tanggal 17 Agustus 2021 yang dikibarkan oleh suami saya Sutono alias Ki Jati Sampurno alias Tabib Ahmad Saifullah Badawi Al-Fahri. Itu aja, saya terima kasih. Terutama saya terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terima kasih kepada saudara-saudara yang ikut serta dalam acara ini, dan terima kasih untuk ibu-ibu yang di sini atau bapak-bapak di sini. Ini saksi karena ini menyangkut masalah, bisa dikatakan Rahmanur-Rahim, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya Allah, aku bersumpah di hadapanmu Zat yang Maha Agung, la ilaha illallah. Aku bersumpah diriku Sutono alias Ki Jati Sampurno sebagai tunggal alias Tabib Ahmad Saifullah Badawi, apabila sumpahku tidak lain melanggar, laknatlah aku, tidak pantas aku masuk surga-Mu ya Allah. Jangan, dan aku tidak mau dikotori dalam diriku dengan harta benda. Jadikan diriku sebagai pengabdian yang utuh, baik yang di sini maupun yang di Lamongan, maupun ada suatu hibah sasaran kepada rakyatku untuk dinikmatinya. Apabila saya mati besok, Nyai Ayu Dewi Rahmawati atau 2-3 saya serahkan kepada orang yang ada di sini, tidak ada rakyatku. Satu tidak lain yang selama ini mendampingiku kurang lebih hampir 11 tahun lamanya, Nyai Ayu Dewi atau putri yang tadi yang saya sebut. Diriku demi Allah, aku bersumpah di dalam hadapan Majid, aku kepingin menjadikan hatiku yang sesungguhnya, karena diriku sudah selesai. Aku syukur dan waktunya aku bangkit, dan waktunya aku ada di tengah. Didirikan yayasan sesungguhnya tidak lepas dari kalimat pengabdian dari seorang tentara. Karena apa? Yayasan itu tidak lain sosial. Saya dirikan yayasan untuk sosial karena keinginan saya tidak lain untuk sosial, di mana untuk bisa membantu, bisa membangun, bisa sosialisasi kepada rakyat saya. Itulah saya dirikan yayasan yang dinamain Yasira Suluk Indonesia Raya. Yayasan karena di dalam yayasan sendiri dibahasakan memisahkan harta pribadi untuk sosial. Dan saya membangun yayasan bukan milik untuk anak saya, bukan milik untuk orang tua saya, bukan milik untuk adik saya, karena yayasan tidak lain dibangun untuk sosial. Saya tertarik di situ karena saya belajar di dalam anggaran dasar rumah tangga. Anggaran dasar, terbentuklah anggaran dasar rumah tangga. Saya kepingin mengabdi yang seutuhnya. Itulah yayasan yang saya bangun. Yayasan sesungguhnya pendiri saya, orang tua dua, bapak ibu, saya ucapin terima kasih. Pembina saya pribadi tunggal, pengawas istri,
yang lainnya ada ketuanya tidak lain dari ada yang saudara, ada juga orang lain. Karena seorang pendiri bisa untuk memecat apabila yang di bawah nggak benar. Itulah saya terpanggil sebagai patriot saya. Nah, yayasan itu dibangun tidak lain untuk mendukung ekonomi, bisa membangun suatu ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan di sini tidak lain ada Frozen dibangun kerjasama kepada yang lain. Itu yang saya ingin. Yayasan dibagi 3, ada untuk pendidikan, ada untuk sosial, ada untuk keagamaan. Yayasan banyak, tapi yang saya bangun ada 3. Tidak lain yayasan sosial dulu. Sosial itu membangun ekonominya dulu, Pak. Habis ekonominya, cita-cita saya kan boleh, Pak ya, cita-cita saya untuk membangun sekolah gratis. Tapi sosialnya ini karena yayasan sendiri bisa untuk sosial ini dibangun suatu wirausaha. Wirausaha di yayasan ada juga untuk pemotong domba, akikah dan lain sebagainya. Habis yayasan udah mulai sosialnya besar, barulah nanti menciptakan tidak lain pendidikan. Gurunya gajinya besar, tapi gratis. Karena kita membangun yayasan tidak keluar dari koridor yang ada di Undang-Undang Dasar. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan di Undang-Undang Dasar. Karena pendidikan. Dan yayasan, kenapa saya terpanggil Suluh untuk pendidikan? Saya tertarik. Banyak yang sering saya dengar, mudah-mudahan tidak, tapi sering saya dengar, bangun akhlak itu paling susah. Dikatakan mental ideologi bangsa itu katanya udah rusak atau apa, saya juga apakah benar? Tetapi yang saya lihat, gimana caranya untuk membangun mental ideologi bangsa? Disinilah ada suatu yayasan, harapan nanti untuk di dunia pendidikan, pembenahan tidak lain mental ideologi bangsa. Dari mana? Mengkaji Pancasila. Boleh nanti bertanya Pancasila. Apa itu Pancasila? Sedikit saya ungkapkan kenapa yayasan. Yayasan itu masuk di dunia pendidikan. Saya mau menceritakan ini loh Pancasila. Satu yang intinya aja. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Mari kita menyembah kepada Tuhan pencipta alam semesta. Itu aja. Kenapa dikatakan bintang Cikilipa, ada ketuhanan, sifat 20. Manusia yang ada di Indonesia harus punya Tuhan. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menjadikan manusia yang adil dan mempunyai keadaban manusia. Dikatakan itu rantai. Sinar warnanya kuning, oval sama persis. Ada suatu makna. Habis itu persatuan Indonesia, mari kita bersatu. Berbeda pandangan, berbeda gagasan, suku, agama, bahasa, satu tujuan. Menyembah kepada Tuhan pencipta alam semesta dan membangun kejayaan NKRI. Di sini kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menjadikan pemimpin hanya melihat ke depan, jangan nengok kiri dan kanan. Salah katakan salah, benar katakan benar. Meskipun orang tua kandung sendiri salah katakan salah, yang arif benar-benar. Karena jadi pemimpin itu kerakyatan yang dipimpin bisa dikatakan menjaga hawa nafsu. Baru akan terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merasakan adil, aman, tentram bangsa Indonesia. Kembali ke Undang-Undang Dasar. Karena apa? Itu hablum minallah dan nas. Apabila itu dihayatin semuanya, yakin bangsa Indonesia itu damai. Ini yang kepengen saya bawa di dalam merah putih. Semuanya pakai merah putih. Merah itu berani, putih suci. Berani membawa suci ucapan, suci hati, dan suci akhlak. Itu kan hanya sebenarnya ada bisa mengatakan orang bid'ah dan nggak menyalahkan. Karena Pak, merah putih untuk pengkajian saya itu lambang, sama juga di Ka'bah. Nggak mungkin kita menyembah Allah, itu lambang. Itu Indonesia. Indonesia tidak lepas. Indahnya Indonesia. Apabila siapa yang mau menghaji yang sungguh-sungguh, Indonesia sangat indah. Silakan. Itulah saya kepengen mendirikan suatu pendidikan atau nanti yayasan itu ada pendidikan, nanti ada agama, ada yang